Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana, udah siap presentasi? Siap. Siap. Iya Bu, siap Bu. Siapa yang mau presentasi duluan? Tadi yang bagus siapa ya? Coba Pak Budi. Baik Bu, Iya. share screen ya. Iya. Saya membuat mind maps atau peta pikiran tentang bakteri dan areh bakteri. Di situ disebutkan bahwa bakteri itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada Eubacteria, ada alga hijau biru, Archaebacteria. Perbedaannya adalah antara Archaebacteria dan Eubacteria adalah satu, komposisi kimia penyusun dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. 2, lemak penyusun membran selnya terdiri dari unit isofren dan ikatan eter. 3, perbedaan komposisi RNA-nya. Yang keempat, RNA ribosomnya berupa metionin. Kemudian tentang ukuran dan bentuk bakteri, ada bakteri berbentuk batang atau basil, ada bentuk bulat atau kubus. Coba ada pertanyaan dari teman-teman dari hasil presentasi Pak Budiawan. Saya Bu mau nanya Bu. Oh iya. Mau nanya, ada nggak Bu ciri yang dimiliki bakteri yang mirip tumbuhan atau mirip hewan Bu? Nah, coba teman yang lain, ada nggak yang bisa menjawab tuh? Pertanyaan dari Hafiz, ada nggak sih bakteri yang yang dimiliki, yang maksudnya tumbuhan atau mirip hewan? Saya Bu. Ada? Saya. Hasan. Ada. Ya. Jawabannya ada Bu. Ciri bakteri yang mirip hewan itu memiliki flagel. Memiliki flagel, sedangkan bakteri yang mirip tumbuhan itu memiliki dinding sel. Iya. Ya, betul ya. Jadi bakteri itu ada kemiripan dengan hewan karena memiliki flagel. Sedangkan ciri bakteri yang mirip tumbuhannya itu karena memiliki dinding sel. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas, Bu. Jelas. Sudah cukup ya. Jelas. Yang kedua, coba siapa yang mau presentasi duluan? Saya Bu. Oh iya, coba tampilkan ya hasil dari peta pikirannya. Oh iya. Coba. Ini dari struktur bakterinya Bu. Ya. Struktur bakteri dia punya flagel, fungsinya untuk membantu peredaran bakteri. Kemudian dia punya DNA kromosom untuk mengendalikan struktur protein bakteri dan membuat. Dia plasmid, isinya gen-gen penting untuk pertukaran sel bakteri. Dia punya sitoplasma, cairan yang bersifat koloid dan berisi semua molekul. Nanti perlu diperlukan dalam proses metabolisme. Ada ribosom, mesosom, kemudian ada endospora. Dia juga punya pilih dan bakteri lain. Jadi dalam punya untuk konjugasi. Dia juga punya kapsul, di mana lapisan lendir yang
melindungi dinding sel. Fungsinya untuk mempertahankan diri dan cadangan makanan. Kemudian dia juga punya dinding sel yang kata Hasan tadi, itu sebagai salah satu ciri dia jadi tumbuhan. Kemudian dia juga punya membran sitoplasma mengatur keluar masuknya zat. Itu Bu yang dari zat kelompok kami Bu. Coba ada pertanyaan tidak? Sudah Sepertinya paham, sudah Bu. paham ya Sudah paham, Bu. semuanya. Sudah paham, Bu. Iya. Nah, udah ya. Nah, sekarang coba yang telah kalian presentasikan, buatlah kesimpulannya atau poin-poin penting yang muncul dari kegiatan pembelajaran hari ini. Apa coba? Saya, Apa Bu. saja nih kesimpulannya? Ya, gimana? Jadi struktur bakteri itu terdiri dari bagian-bagian seperti kapsul atau lapisan lendir, kemudian dinding sel, kemudian membran sel, sitoplasma, DNA, plasmid, kemudian vakuola, flagel. Ya. Itu Bu. Coba ada lagi dari yang lain. Ya Bu. Ya. Bakteri itu merupakan kelompok organisme mikroorganisme mikroskopis yang pada umumnya dia bersel satu. Dia tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokaryotik. Diameternya sekitar 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Itu Bu. Ya, betul sekali ya. Semuanya udah menyebutkan poin-poinnya. Jadi intinya bakteri itu merupakan kelompok organisme yang mikroskopis ya, yang umumnya uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti. Nah, strukturnya tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Hasan. Struktur tubuh bakteri terdiri atas bagian-bagian seperti kapsul, dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma, reproduksi seksual, seksual. Nah, kita masuk pembelajarannya ke WA Group kembali.